Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi tentang laju reaksi. Jika sebelumnya kita bahas tentang konsep laju reaksi, maka sekarang ini kita akan bahas tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Persamaan laju reaksi tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksi saja, tapi persamaan laju reaksi bisa dinyatakan setelah dilakukan percobaan. Jadi, laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat, dipangkatkan orde reaksinya. Jadi, orde reaksi di sini adalah pangkat konsentrasi. Ya. Jadi, semisal ya, laju satu reaksi, ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, maka laju reaksinya dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, di mana V adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, konsentrasi A merupakan konsentrasi zat A, molar atau molaritas zat A, konsentrasi B adalah konsentrasi atau molaritas zat B, kemudian M adalah orde reaksi terhadap zat A, N adalah orde reaksi terhadap zat B, pangkat atau N sama dengan pangkat B ya. M ditambah N adalah order reaksi atau order reaksi total. Order reaksi merupakan bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Jadi, order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada suatu laju reaksi. Jadi, di sini misalnya jika suatu konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksinya menjadi naik B kali, maka A pangkat orde sama dengan B. A adalah kenaikan konsentrasi, pangkat orde sama dengan kenaikan laju reaksi. Adapun grafik orde reaksi dinyatakan pada gambar berikut ya. Ini adalah grafik antara konsentrasi zat, sumbu Y di sini konsentrasi zat versus atau terhadap waktu. Sumbu X adalah waktu. Jadi untuk eh, reaksi orde 0. Orde 0 artinya pangkat pangkat dari konsentrasi reaksinya adalah 0 gitu. Maka grafiknya seperti berikut ya. Yang ungu. Kemudian untuk orde 1 atau pangkatnya 1, maka grafiknya begini. Kemudian orde 2 maka tinggi. Jadi konsentrasi tinggi. Kalau untuk orde 0 maka konsentrasi konsentrasi misalnya awalnya 1 ya konsentrasi ratanya 1, lama-lama dia berkurang ya konsentrasi berkurang maka waktunya konsentrasi 0 waktunya akan seperti ini ya. Nah, yang ini adalah grafik antara hubungan laju reaksi dengan konsentrasi. Jadi yang sumbu X di sini adalah konsentrasi zat, sumbu Y adalah laju reaksi. Apabila orde 0 atau pangkatnya 0, maka konsentrasi berapapun, mau konsentrasi berapapun, maka laju reaksinya tetap. Kemudian ini yang kuning, garis kuning ini adalah orde 1. Untuk reaksi orde 1 maka garisnya linear atau lurus ya. Kemudian orde 2, garis untuk orde 2 grafiknya eksponensial. Kemudian untuk memahami saya langsung masuk ke contoh ya. Laju suatu reaksi naik menjadi 4 kali lipat lebih besar apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak. Orde terhadap reaksi tersebut adalah titik-titik. Nah, sebagaimana tadi saya tulis bahwa kenaikan konsentrasi pangkat orde sama dengan kenaikan laju reaksi. Di sini diketahui eh, laju reaksinya naik 4 kali lebih besar, maka B sama dengan 4. Jika konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak, maka A sama dengan 2. Diketahui B sama dengan 4, A sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus ya. 2 pangkat orde sama dengan 4. Kalau orde ini saya misalkan M ya, 2 pangkat M sama dengan 4. Maka 2 pangkat M sama dengan, kalau 4 kita jadikan 2 pangkat sekian sama dengan 4, maka
2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 2. Eh, bilangan yang dua besar ini kita coret, maka akan kita temukan bahwa M sama dengan 2. Cara menentukan orde reaksi. Terdapat 2 cara untuk menentukan orde reaksi. Cara yang pertama yaitu apabila diketahui tahap-tahap suatu reaksi, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Contoh ya, reaksi antara CO dan NO2 berlangsung dalam 2 tahap pada suhu rendah menurut persamaan reaksi berikut. Reaksi pertama, NO2 ditambah NO2 menjadi NO3 ditambah NO. Ini adalah reaksi tahap lambat. Jadi NO2 tambah NO2 atau 2 NO2 ya, menjadi NO3 ditambah NO. Ini tahap reaksi lambat. Kemudian reaksi yang kedua, reaksi cepatnya adalah CO ditambah NO3 menjadi CO2 dan NO2. Kalau kita ringkas reaksi ini bagi berikut ya. Yang bisa kita coret ya NO2 di sini ada di sebelah kiri atau di reaktan. Nah, di sini yang reaksi kedua ini ada juga NO2, maka NO2 ini dan ini kita coret. Kemudian di sini ada NO3. Di sini juga ada NO3. Maka NO3-nya kita coret, maka reaksinya adalah CO ditambah NO2 yang ini ya, NO2 menjadi CO2 CO2 ditambah NO. Nah, bagaimana teorinya bahwa apabila diketahui tahap-tahap reaksinya, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien dari tahapan yang lambat. Reaktan, koefisien reaktan ya dari tahapan yang lambat. Nah, pada reaksi ini yang lambat adalah reaksi yang atas. Maka laju reaksinya dapat kita tulis sebagai V sama dengan K kali NO pangkat 2. Karena ini sebenarnya NO2 tapi ditulisnya NO2 gitu ya. Jadi di reaktan reaksi yang lambat ini adalah 2 NO2 atau di sini ditulis NO2 ditambah NO2. Maka laju reaksinya menjadi V sama dengan K kali NO2 kuadrat. Kemudian cara yang kedua, apabila tahap reaksi tidak diketahui, maka order reaksi suatu zat ditentukan melalui eksperimen. Saya langsung masuk ke contoh soal ya untuk agar lebih mudah dipahami. Pada percobaan penentuan laju reaksi 2P ditambah 3Q menjadi 2PQ3. Diperoleh data sebagai berikut. Percobaan 1, P 0,1 M, Q 0,1 M, laju reaksinya 1 kali 10 pangkat min 5. Percobaan 2, P, konsentrasi P 0,2 molar, konsentrasi Q 0,1 molar, laju reaksinya 2 kali 10 pangkat min 5. Percobaan 3, konsentrasi P 0,1 molar, konsentrasi Q 0,2 molar, laju reaksinya 4 kali 10 pangkat min 5. Tentukan A. Order reaksi total. B. Persamaan laju reaksi. C. Nilai K. Kita bahas ya. Pertama, kita tulis dulu persamaan laju reaksi secara umumnya. P sama dengan K kali konsentrasi P pangkat M kali konsentrasi Q pangkat N. Yang A akan ditanyakan order reaksi total. Maka sebelum itu kita harus cari satu-satu. Order reaksi P dan order reaksi Q. Kita cari dulu order reaksi P atau M-nya. Untuk mencari order reaksi P, kita harus lihat data percobaan dengan key-nya sama. Ya, dari ketiga percobaan ini, yang key-nya sama adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Key-nya sama. Maka kita kembali ya. Maka P1 per V2 sama dengan K kali P1 per P2 pangkat M, Q1 per Q2 pangkat N. Nah, kita masukkan datanya. V1-nya 1 kali 10 pangkat min 5, V2-nya 2 kali 10 pangkat min 5, K-nya karena sama kita bisa coret, kemudian P1-nya 0,1, P2-nya 0,2 pangkat M, Q1-nya 0,1, Q2-nya juga 0,1 pangkat N. Karena ini sama ya, sama-sama 0,1, maka kita bisa coret. Sehingga
eh, ditemukan 10 pangkat min 5-nya ini juga bisa kita coret. 0 komanya ini juga bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 1/2 sama dengan 1/2 pangkat M. Maka 1/2-nya kita bisa coret, maka M sama dengan 1. Itu untuk order reaksi P. Kemudian, untuk mencari order reaksi Q, maka kita harus menggunakan data yang P-nya sama. Yang di sini konsentrasi P-nya sama adalah percobaan 1 dan percobaan 3. Kita masukkan ya. P1/V3 sama dengan K kali P1/P3 pangkat M kali Q1/Q3 pangkat N. Ya. P1-nya kita masukkan 1 kali 10⁻⁵. P3-nya kita masukkan 4 kali 10⁻⁵. K-nya bisa dicoret ya. P1 dan P3 karena sama-sama 0,1 juga bisa dicoret. Nah, Q-nya ini 0,1, Q1-nya 0,1, Q2-nya 0, Q3-nya maaf, Q3-nya 0,2 pangkat N. Maka 10⁻⁵-nya kita bisa coret, 0 komanya juga bisa kita coret ya. 1/4 sama dengan setengah pangkat N. Kalau 1/4 ini kita jadikan setengah pangkat sesuatu, maka ketemu setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat N. Maka N sama dengan 2. Ya. Order reaksi total berarti M ditambah N. M-nya 1, N-nya 2. Order reaksi totalnya maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke. Kemudian untuk soal B, persamaan laju reaksi. Setelah kita temukan orde M1 dan orde N3, maka persamaan laju reaksinya dapat kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 1, atau tidak usah kita tulis ya karena pangkat 1, kali konsentrasi Q pangkat 2. Ya, ini adalah persamaan laju reaksinya. Kemudian yang C, yang terakhir, yang C, tentukan nilai K. Untuk menentukan nilai K ini, kita bisa pilih untuk menentukan nilai K, kita bisa pilih data yang mana saja, bisa data percobaan 1, 2, ataupun 3. Nah, yang paling mudah ya, kita ambil data percobaan 1, karena paling enak angkanya. Misal kita pakai percobaan 1, maka V sama dengan K kali konsentrasi P kali konsentrasi Q pangkat 2. Maka data percobaan 1, V-nya adalah 1 kali 10⁻⁵ sama dengan K kali 0,1 M 0,1 pangkat 2. 0,1 kali 0,1 kuadrat, 0,1 kuadrat. Ini kalau saya jadikan 10 pangkat, kan 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kuadrat jadi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2, maka jadi 10 pangkat min 3. Maka K sama dengan 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 3. Maka K sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01. Ya. Oke, berikut yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan bahas soal yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.